kita lebih waspada lah, daripada kita nanti terlanjur terbang ke Taiwan, pabriknya tidak ada lemburnya, kita akan mendapatkan gaji pokoknya saja. Jadi untuk biaya hidup kita nanti akan minim. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya mau membahas soal biaya hidup TKI Taiwan ya. Nah, kita akan tahu ya, mungkin kita tergiur gaji di Taiwan itu katanya gede ya. Tetapi imbang nggak dengan biaya hidup yang ada di Taiwan ya. Jadi gini, saya jelaskan ya kawan-kawan, semoga ini bermanfaat, bisa menjadi gambaran. Jadi teman-teman yang belum berangkat ke Taiwan tidak usah berpikiran kalau gaji di Taiwan itu gede, kita pengeluaran ya mungkin kita tidak berpikir sampai bagaimana pengeluaran. Nggak, mungkin yang belum berangkat ke Taiwan fokusnya hanya gajinya gede gitu katanya ya kan, itu kan sekedar katanya. Nah, jadi gini, saya akan membahas soal biaya hidup. Jadi gini kawan, biaya hidup di Taiwan itu setiap individu tidak sama. Itu tergantung dari gaya hidupnya masing-masing. Mungkin ada yang boros, ada yang hemat. Tidak sama lah. Menurut saya termasuk gaya hidup ya. Pola hidupnya ya. Biaya hidup di Taiwan itu kalau kita dibilang irit juga bisa, dibilang boros juga bisa. Jadi tergantung kitanya masing-masing keperluan. Jadi kalau kita hanya sekedar untuk biaya hidup makan sehari-hari, mungkin beli semacam alat mandi, mungkin hanya sekedar makan ke warung, ya mungkin ada TKI yang ya berusaha untuk meminimalisir pengeluaran dengan cara masak sendiri. Ada juga banyak yang TKI yang tidak mau masak, mungkin ribet lah ya, tinggal beli aja. Toh kalau di pabrik kan juga ada makan. Kalau kita bekerja siang akan ada bentang, akan ada makan siang. Kalau kita lembur juga kita akan ada makan untuk makan sore, yaitu kalau siang jam 12, kalau sore jam 5. Nah, jadi kalau kita pulang kerja mungkin jam 8 atau jam setengah 9, itu kita tergantung, kita ada yang makan, ada yang beli makan, ada yang masak sendiri. Nah, itu termasuk pola hidupnya. Biaya hidupnya sebenarnya berapa sih? Nah, ini menurut pengalaman saya ya, yang akan saya sharing ya. Biaya hidup di Taiwan itu kalau dibuat irit, saya termasuk orang yang irit, mungkin ya, nggak tahu, mungkin pelit ya. Mungkin pelit. Kalau saya cuman habis 1 bulan itu 8.000 sampai 9.000, itu rata-rata ya. Tah kalau ada lebihnya mungkin, kalau ada kurangnya mungkin, toh kadang ya juga 10.000 lah, maksimal itu 10.000. Itu sudah plus untuk biaya pulsa internet loh ya. Nah, itu biaya internet. Tapi ingat, biaya itu kita belum bayar mes loh ya. Mes ada sendiri. Itu saya hitung untuk biaya hidup sehari-hari. Itu biaya 1 bulan. Mungkin beli makan, untuk keperluan mandi, itu belum termasuk beli baju. Atau mungkin kita mau beli ya sekedar shopping lah, kita belum. Misalkan ada HP-nya yang rusak, atau mungkin mau pengen beli baju, beli celana, ya main-main ke sana, itu belum termasuk biaya yang itu yang saya sebutkan ya. Itu hanya untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau 8.000 sampai 10.000 itu, kalau saya udah termasuk biaya internet. Kalau internet di sini cuma 600 rata-rata, 600 NT ya. Kalau dikurskan ke Indonesia mungkin sekitar 300.000 ya, internetnya 300.000. Nah, tapi kalau gaya hidupnya TKI yang biasa main ya 1 minggu sekali mungkin selalu keluar. Untuk TKI yang mungkin orang-orang, mungkin anak kosan, anak rumahan, nah itu ya mungkin kalau pengen main mungkin nggak 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali mungkin sudah cukup ya. Tidak harus setiap minggu sekali harus keluar, enggak ya. Jadi sekali lagi, untuk biaya hidup itu tidak sama ya.
kan, tergantung individu masing-masing. Ada yang boros, ada yang tidak. Kan saran saya ya buat teman-teman calon TKI yang mau berangkat ke Taiwan harus lebih berhati-hati nanti dalam bergaul. Nah, bukan berarti nanti di sini di Taiwan tuh pilih-pilih teman, tidak, tetapi kita harus hanya berhati-hati aja. Jadi soal lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh pada keberhasilan kita untuk menjadi TKI, karena kita tidak selamanya akan menjadi TKI. Ada fasenya kita tuh nanti akan jenuh, kita nanti ingin pulang, tidak ingin kembali lagi untuk menjadi TKI. Sesukses apapun kalau di negeri orang juga menurut saya ya tetap lebih nikmat, menurut saya lebih enak tetap di negara kita sendiri. Meskipun kita tergiur sama gajinya yang mungkin katanya gede, katanya sampai mencapai 24.000 ya, 24.000. Kalau kita dipotong untuk biaya hidupnya sekitar 8.000 sampai 10.000, tinggal berapa, ya kan? Tetapi ingat, itu hanya gaji pokoknya. Kalau kita pabriknya lemburnya banyak ya alhamdulillah. Tapi rata-rata pabrik di Taiwan itu ada lemburnya kok. Meskipun hanya 1 jam 2 jam ada lah. Ya saya doakan buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan dapat pabrik yang ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya ya dipikir-pikir dulu, ditanyakan dulu ada lemburnya atau tidak. Kalau tidak ada lemburnya ya udah, gajinya ya potong biaya hidup segitu, nanti tinggal berapa, ya kan? Tinggal dikit, ya kan? Misalnya 24.000 dipotong 8.000, belum bayar mes, belum kita belanja atau shopping, ya kan? Nah, tetapi kalau ada lemburnya, gaji lembur bisa buat biaya hidup kita sehari-hari selama 1 bulan, kemudian gaji pokoknya bisa utuh, bisa dikirim ke Indonesia. Bahkan ada teman saya itu setiap bulan tuh bisa kirim uang melebihi dari gaji pokoknya, pada gaji pokoknya 24.000. Itu kalau pabriknya lemburnya banyak. Tetapi ya capek juga kalau lemburnya banyak. Ya menurut saya ya standar-standar aja lah. Kalau lemburan itu yang menurut saya standar itu ya jam 8 aja itu udah cukup. Lemburan 2 jam sampai 2 jam setengah itu sudah cukup untuk biaya hidup. Nah, gaji pokoknya kita bisa utuh, bisa kirim ke Indonesia. Itu menurut saya. Kalau teman-teman dapat pabrik yang lemburannya gede, ya mungkin ya capek juga. Ingat, kita bekerja di Taiwan itu selama 3 tahun. Ada fase jenuhnya kalau setiap hari kita kerja nggak ada liburnya, ya kan? Lebih baik tuh hari Minggu tetap libur, ya kan? Nah, lebih baik ya menurut saya ya yang standar aja, nggak usah terlalu gede-gede lah. Ya udah ada yang ngatur untuk rezeki itu ya kawan. Yang penting tuh kita di Taiwan, di negeri orang itu diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa bekerja, rezeki kita lancar, kita berhati-hati dalam bergaul, fokus. Jadi jangan lupakan untuk tujuan awal kita berangkat ke Taiwan itu untuk apa? Untuk cari modal, untuk buat rumah, buat membahagiakan keluarga. Jadi saya doakan buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi TKI, mungkin saat ini belum daftar, atau mungkin saat ini sudah daftar belum mendapatkan job, saya doakan segera mendapatkan job dan mendapatkan pabrik yang ada lemburnya. Ya, kalau tidak ada lemburnya, dipikir-pikir dulu, lebih berhati-hati, ditanyakan dulu ke pihak sponsor atau pihak PT, ada lemburnya atau tidak. Kalau di situ nanti tidak ada lemburnya, lebih baik difikirkan dulu daripada teman-teman baru daftar langsung dapat job. Mungkin teman-teman kan langsung senang, ya kan? Langsung bisa terbang ke Taiwan. Tetapi tidak menjamin pabrik teman itu ada lemburnya. Lebih baik ditanyakan dulu. Kalau memang tidak ada lemburnya, jangan dulu, ditunda menurut saya, daripada kita nanti terlanjur terbang ke Taiwan, pabriknya tidak ada lemburnya, kita akan mendapatkan gaji pokoknya saja. Jadi untuk biaya hidup kita nanti akan minim, ya. Nah, itu sekedar sharing saya ya buat teman-teman. Semoga ini bermanfaat, dan jika ada teman-teman yang bertanya bisa
ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.